wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu saya Siti Raimah dan rekan saya Ira Octavia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai instalasi OS dan software. Adapun manfaat dari instalasi ini yaitu mampu memahami pengertian komputer dan mengenal fondasi atau elemen komputer, mengetahui dan memahami tata cara penginstalan sistem operasi komputer, mampu mengetahui dan mengatasi permasalahan yang terjadi saat sedang melakukan penginstalan sistem operasi komputer. Adapun pengertian komputer itu sendiri yaitu komputer berasal dari kata komputar yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Menurut peneliti Robert Habsburger, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai ide instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Adapun sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, sistem operasi komputer juga melakukan semua perintah penting dalam komputer. Di sini kami menggunakan OS Linux Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Adapun pengertian Linux yaitu merupakan salah satu jenis operasi sistem yang dibuat oleh Linus Benedict Torvalds pada tahun 1991 sebagai proyek hobi. Ia terinspirasi dari sistem operasi yang telah ada yang dikembangkan oleh Profesor Andrew C. Tannenbaum Minix. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara penginstalan Linux Ubuntu melalui media VirtualBox. Pertama, kita buka dulu VirtualBox-nya. Lalu, kita klik New di bagian sudut kiri atas. Setelah itu, kita masukkan nama Ubuntu. Karena di sini kita akan menginstal Ubuntu. Setelah itu kita tekan Next. Lalu di sini akan muncul memory size direkomendasikan yaitu 1024 MB atau 1 GB. Lalu tekan next. Setelah itu untuk hard disknya kita tekan create a virtual hard disk now. Lalu kita create. Dan untuk hard disk file tipenya kita pakai VDI Virtual Box Disk Image. Lalu tekan next. Di sini strong on physical hard disk-nya kita buat dynamic allocated, lalu tekan next. Untuk file lokasinya kita buat 10 GB, lalu tekan create dan selesai. Namun ini belum terpasang, jadinya kita harus masuk dulu ke setting, yaitu di bagian atas itu yang warna bentuk gerigi, kita tekan. Setelah itu kita klik storage. Setelah kita klik storage, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita cari ISO dari Ubuntu itu, yaitu di sini nama ISO-nya adalah Ubuntu Ira VDI. Lalu kita tekan dan kita klik OK. Setelah kita pasang ISO tadi, baru kita start. Kita jalankan Ubuntu-nya. Dan di sini adalah proses penginstalan Ubuntu. Pertama, kita pilih dulu bahasanya. Kita buat bahasa Indonesia di bagian kiri. Setelah itu, dia akan langsung berubah menjadi bahasa Indonesia. Lalu tekan pasang Ubuntu. Dan untuk pembaruan dan perangkat lunak lain, kita lanjutkan saja. Lalu akan muncul jenis instalasi. Apabila ada data penting atau dokumen-dokumen penting harap dipindah dulu ke flash disk atau CD, dikarenakan dalam menginstal ini kita butuh ruang yang besar. Apabila ruang tidak cukup, maka dia akan tersendirinya menghapus dokumen-dokumen kita. Lalu setelah itu kita pasang sekarang.
Dan di sini ada tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk. Kalau mau merubah hard disk maka ubahlah secara manual. Jika sudah, klik lanjutkan. Setelah itu di mana lokasi kita tuliskan lokasi kita sekarang, lalu klik lanjutkan. Setelah itu di sini ada pembuatan sandi. Sandi ini berguna untuk kita masuk ke Linux Ubuntu, dan ketika kita menginstal nanti juga akan diminta sandinya. Setelah kita isi, lalu kita lanjutkan. Ini adalah proses pemasangannya, yaitu proses pemasangan Ubuntu ini, dan di sini membutuhkan waktu yang lumayan lama, sekitaran 30 menit atau lebih. Setelah itu nanti akan muncul lagi seperti ini, dan ini juga membutuhkan waktu yang sama, yaitu 30 menit atau lebih. Setelah selesai dipasang, dia akan muncul seperti ini. Pemasangan selesai dan kita nyalakan ulang sekarang. Inilah tampilan ketika kita menyalakan ulang. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Kita klik gambarnya, lalu akan muncul perintah untuk masukkan sandi. Setelah kita masukkan sandi yang kita buat tadi, kita klik masuk. Setelah itu muncullah halaman depan dari Linux Ubuntu kita. Inilah tata cara penginstalan OS Linux Ubuntu melalui media VirtualBox. Setelah kita melakukan instalasi OS Linux Ubuntu, sekarang kita akan menginstal aplikasi software di Linux Ubuntu-nya. Caranya yang pertama yaitu sebelumnya kita lihat dulu aplikasi bawaan dari Linux Ubuntu ini. Caranya dengan cara mengklik titik 9 yang berada di bawah sudut kiri. Lalu dia akan muncul papan menu seperti ini. Lalu tinggal kita cari aja. Untuk yang pertama kita cari browser web-nya. Oke, kita klik aja browser web dan dia akan muncul. Di sini ada browser web bawaannya yaitu Firefox. Jadi kita nggak perlu lagi menginstal browser web karena udah ada. Yang kedua kita ketik Microsoft. Dan ketika sudah kita ketik, dia akan muncul, dan di sini aplikasi Microsoft bawaannya itu ada 3, Excel, Word, dan PPT. Jadi kita juga nggak perlu untuk menginstal aplikasi Microsoft lagi. Untuk selanjutnya kita cari aplikasi antivirusnya. Di Ubuntu sendiri itu tidak ada aplikasi antivirus bawaan, karena kalau di Ubuntu itu kemungkinan terkena virusnya itu kecil. Jadi kalau untuk antivirus kita harus menginstal lagi. Adapun cara untuk menginstalnya yaitu yang pertama kita klik titik 9 di bagian bawah kiri. Lalu kita cari namanya terminal. Kita klik aja di papan menu terminal dan akan muncul terminal. Setelah itu kita buka terminalnya. Setelah kita buka terminal, dia akan muncul tampilan seperti ini. Lalu yang pertama kita klik su, itu adalah syntax untuk kita masuk ke root. Setelah itu kita tekan enter dan dia akan meminta password. Lalu kita masukkan password Ubuntu yang kita buat di awal. Setelah itu kita tekan enter dan dia akan meminta perintah. Selanjutnya kita update untuk terminal ini. Jadi kita buat sudo apt-get update dan kita tekan enter. Setelah selesai, baru kita install aplikasi yang ingin kita install. Di sini kita ingin menginstal aplikasi antivirus bernama Clamaf. Jadi untuk perintahnya kita buat sudo apt-get install Clamaf Daemon. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Ketika ada pertanyaan apakah Anda ingin melanjutkan, kita klik Y lalu klik enter lagi dan dia akan melanjutkan prosesnya hingga selesai. Setelah prosesnya selesai, kita bisa mencari aplikasi itu di menu titik 9 yang di bagian bawah. Lalu kita klik di papannya dan akan muncul aplikasinya. Setelah ini kita setelah antivirus kita akan menginstal aplikasi berikutnya, yaitu PSPP atau SPSS, merupakan aplikasi analisis statistik. Lalu untuk menginstalnya sama seperti di awal, kita klik perintah sudo apt-get install PSPP, lalu klik enter. Dan apabila ada pertanyaan untuk melanjutkan, kita klik Y lalu tekan enter dan tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah proses selesai, kita cari lagi di menu. Kita
CSS dan aplikasi sudah muncul. Untuk aplikasi yang terakhir, kita menginstal aplikasi FreeCAD atau aplikasi seperti gambar teknik. Caranya sama, yaitu dengan mengetikkan perintah sudo apt-get install FreeCAD. Lalu tekan enter, dan ketika proses sudah selesai, kita bisa mencarinya di menu FreeCAD dan aplikasinya sudah muncul. Itulah tata cara penginstalan aplikasi software di Linux Ubuntu. Dalam proses instalasi itu pasti ada permasalahan yang kami alami. Adapun permasalahannya yang pertama yaitu pada VirtualBox tidak ada pilihan OS 64 bit. Sehingga kami harus mencari cara untuk mengatasinya. Caranya yaitu pertama kita matikan dulu komputer kita, lalu buka BIOS. Di BIOS itu kita setup, setelah itu ubah ADM SVM supportnya dari disable menjadi enable, lalu klik save change, yaitu simpan perubahan. Setelah itu kita hidupkan kembali laptop kita, lalu kita buka VirtualBox dan akan muncul pilihan OS 64 bit. Kelebihan jika menggunakan Ubuntu ini yaitu gratis, stabil. Kita bisa mencoba menggunakan Ubuntu tanpa perlu menginstalnya dalam harddisk komputer. Lalu tersedia banyak aplikasi mulai dari Office, browsing, multimedia, dan lain-lain. Lalu adanya driver kebanyakan telah ada di dalam CD. Untuk kelemahannya, belum ada user friendly dikarenakan sebagian besar pengguna Ubuntu ini berasal dari migrasi Windows dan tidak semua aplikasi Windows ada di kompatibel dengan Win, sehingga aplikasi gambaran Anda mungkin tidak bisa digunakan di Ubuntu. Lalu sedikit dikucilkan oleh teman-teman dikarenakan sebagian besar dari mereka menggunakan Windows. Kesimpulan dari instalasi ini, kita dapat melakukan percobaan instalasi OS yaitu Linux Ubuntu melalui media VirtualBox. Lalu di sini kita mengetahui bahwasannya Linux itu merupakan salah satu jenis operasi sistem yang dibuat oleh Linus Benedict Torvalds pada tahun 1991. Adapun saran dari kami kepada praktikan yaitu sebaiknya praktikan bisa lebih memahami tentang OS. Kenapa? Karena kalau kita sudah memahami tentang OS itu sendiri dan cara penginstalannya, jadi ketika kita akan menginstalnya kita sudah mengerti dan paham. Dan diharapkan praktikan lebih teliti saat mencoba instalasi OS, dikarenakan apabila kita tidak teliti bisa saja terjadi error di pertengahan penginstalan, dan apabila praktikan mengalami error maka pelajarilah bagian errornya agar bisa memperbaiki di bagian error tersebut. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.